Tuhan. Pada sore ini kita akan mengadakan katekese. Tema katekese kita pada sore ini, keluarga sebagai semenari kecil. Kita diawali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Keluarga. Keluarga dalam arti sempit mencangkup suami istri dengan anak-anak mereka. Dalam arti luas mencakup seluruh sanak saudara. Dengan kata lain, Bapa Allah juga menghendaki keluarga menjadi tempat pertama untuk pendidikan anak. Sebelum ia mendidik lebih lanjut di sekolah dan di tempat-tempat yang lain. Keluarga itulah yang mendasari setiap anak ketika sampai kepada pendidikan berikutnya. Yang berikutnya, keluarga sebagai seminari kecil. Seminari berasal dari kata seminarium, yang terbentuk dari kata dasar semen, artinya benih. Dengan demikian, seminari berarti tempat penyemaian benih. Keluarga sebagai seminari kecil berarti keluarga sebagai tempat penyemaian benih. Dalam keluarga, orang tua bertindak sebagai seorang formator yang selalu mendidik melalui keteladanan hidup, menjadi animator dan mediator bagi pengembangan pribadi anaknya. Karena itu, baik atau buruknya seorang anak pada umumnya, yang pertama kali orang nilai adalah keluarga. Sehingga dalam keluarga, misalnya anak-anak so pelik tekak tentu yang nilai pertama itu adalah orang tua, keluarga. Itu madidik lata tuas. Ya, itu. Nah sekarang doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cintamu yang menyelamatkan kami. Cintamu mempersatukan kami semua ke dalam kerajaanmu. Cintamu juga mempertemukan setiap keluarga Kristiani, sehingga dalam keluarga kerajaan cintamu menjadi nyata. Engkau menghendaki agar setiap keluarga Kristiani menampak cintamu kepada semua orang. Hanya dengan menyadari kehadiranmu, setiap keluarga Kristiani bisa merasa kokoh dan teguh dalam menghadapi segala tantangan. Semoga dalam keluarga kami menyadari kehadiran-Mu, dan semoga kami juga semakin mampu menjadikan keluarga kami sebagai tempat di mana anak-anak dan orang lain dapat merasakan kehadiran-Mu. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem
sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap mereka? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Mada Bakti nomor 542. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Ya, peran keluarga dalam pendidikan nilai. Yang pertama, pendidikan nilai agama. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal agama. Keluarga menjadi tempat persemaian, penanaman nilai agama, serta tempat bertumbuh dan berkembang penghayatan nilai tersebut. Berarti di sini kita diajarkan anak-anak untuk latih berdoa. Kemudian suruh mereka ke gereja pada hari Minggu. Sebelum tidur juga mereka disuruh harus berdoa. Kemudian yang berikutnya, pendidikan nilai sosial budaya. Keluarga adalah bahana pertama dan utama dalam pembinaan dan penanaman nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Dengan pendidikan sosial budaya dalam keluarga, nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Yang berikut, pendidikan nilai cinta kasih. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang merupakan komponen dasar yang utama dalam proses pembentukan karakter atau akhlak anak. Dengan cinta kasih sayang, suasana rumah akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Jadi emenggo oto mangayanggope, memang akrab di dalam keluarga. Tentu oneme keluarga itu tidak merasa aman dan tidak memiliki rasa kasih sayang. Fungsi cinta kasih mempunyai makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya adalah pendidikan nilai perlindungan. Ya, keluarga sebagai unit terkecil dari sistem sosial adalah tempat bernaung atau berlindungnya bagi seluruh anggota. Jika keluarga berfungsi dengan baik, sudah mestinya keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya. Ya, dan yang berikutnya, pendidikan nilai sosialisasi. Sosialisasi adalah pembinaan sosialisasi pada anak. Sosialisasi fungsinya mengembangkan proses interaksi dalam keluarga yang dimulai sejak lahir
dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Yang berikutnya, pendidikan nilai ekonomi. Fungsi ekonomi bermakna bahwa keluarga sebagai tempat membina dan menanam nilai keuangan keluarga dan perencanaan keuangan keluarga sehingga terwujud keluarga sejahtera. Berarti di sini mengatur uang. Yang berikutnya, pendidikan nilai lingkungan. Kemampuan keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi manusia berupa sumber makanan dan bahan baku industri serta tempat untuk tinggal. Lingkungan memberikan sarana untuk berinteraksi dengan sesama. Terjaganya lingkungan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik. Fungsi lingkungan bagi manusia, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, Mangarit Sekoen. Apakah selama ini kita mendidik anak-anak kita hanya dengan kata-kata saja? Didik anak kesope di CKI ya. Tema ongga keso melalui kemudian apakah kita sering mengalahkan anak daripada mengoreksi teladan hidup kita dalam keluarga? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang mampu mendidik anak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga dan bermasyarakat? Ya, dalam keluarga anak-anak harus diajarkan sejak dini yang koepe. Nah, orang tua memberikan hidup kepada anaknya. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik. Maka dari itu pertama-tama tugas orang tua Kristani untuk mengusahakan pendidikan Kristani anak-anak menurut ajaran gereja. Di sini orang tua mempunyai kewajiban sangat berat untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak-anak, baik fisik, sosial maupun moral dan religius. Sebagai orang tua Kristani, kita mempunyai tanggung jawab khusus untuk mendidik anak dalam berdoa. Orang tua wajib membina anak-anak dalam iman dan dalam praktek kehidupan Kristiani baik lewat perkataan maupun teladan hidup mereka. Ya, doa umat. Ya Allah Bapa, Engkau tahu bahwa anak kami sangat menyayangi anak-anak kami dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka, sebab mereka itulah tanggung jawab kami. Kami mohon ya Bapa, lindungilah anak-anak kami dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. Jangan Kau biarkan mereka jauh daripadamu terbusuk dosa. Teguhkanlah hati mereka, jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintah-Mu. Restuilah kami supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan gereja dan kesucian, agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau, jagalah kesehatan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas janji-Mu untuk senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Sebagaimana Engkau menyertai keluarga Abraham, sertailah juga keluarga kami semua. Semoga apa yang diperbuat Abraham dan apa yang telah diteladankan keluarga Kudus Nazaret menjadi inspirasi bagi kami untuk senantiasa terbuka menyambut kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Kiranya berkat dan rahmat-Mu selalu melimpah atas keluarga kami masing-masing, agar baik dalam suka maupun duka kami tetap menyadari bahwa Engkau hadir di tengah kami. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa disertai dan dibimbing oleh karunia dan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mada Bakti nomor 547. Nyana